guys, ketemu lagi aja kita. Aku lagi duduk-duduk di Sultan Ahmed. Hari ini aku mau bahas ini dulu guys. Lagi rame banget yang masalah kabur dulu aja. Kabur dulu aja, aku nggak mau mati sebagai orang Indonesia ya, katanya gitu, lagi rame. Buat yang mau keluar negeri ya, khususnya Turki, mungkin ini aku ada beberapa tips. Oh, lagi azan. Bersahut-sahutan Hagia Sophia Sultan Ahmed. Aku lanjut ya guys, azannya udah selesai. Lagi ramai banget hashtag tentang kabur dulu aja, nggak mau mati jadi orang Indonesia. Jadi bagi kalian yang mau kabur ke Turki khususnya, kalian bisa datang ke sini, baik itu pakai visa turis free 30 hari ya. Kemudian ada juga visa pelajar sama visa kerja. Nah, kalau kalian datang dulu sebenarnya ada namanya visa Tomer ya, bagi kita yang pengen belajar bahasa Turki aja. Dulu ada visa Tomer namanya, tapi sekarang udah dihapuskan, nggak ada. Jadi hanya ada 3 turis, iya, kemudian visa pelajar dan juga visa kerja. Ya sama sih sebenarnya sama negara-negara lain juga, cuman bedanya Turki ini kan belum ada kerja sama pemerintah Indonesia ya terkait pekerja migran Indonesia. Jadi biasanya yang kesini tuh pakai calling visa gitu, dan biasanya sektornya itu sektor kayak perhotelan, kemudian kayak spa, terapis kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga di housekeeping ya kebanyakan di perhotelan lah. Jadinya memang belum kayak di berbagai sektor yang ada di banyak negara kan, bisa di perkebunan, perikanan, di pabrik dan lain-lain. Kalau di sini beda. Kalau kalian kesini sebagai pelajar itu lebih gampang ya guys, karena universitas-universitas di sini tuh banyak banget yang udah nggak perlu ujian lagi. Jadi perlunya nilai rapot aja itu udah cukup. Kampus-kampus di Turki sebenarnya bagus ya guys. Kebanyakan memang mereka kasih kita kayak scholarship gitu, karena mungkin orang Turkinya sendiri nggak mau belajar, dia malas belajar. Jadi kebanyakan malah si orang-orang asingnya yang datang ke sini buat belajar. Nah, universitas di sini udah levelnya udah yang standar Eropa ya, memang udah bagus banget. Nah, terkait pekerjaan yang aku bilang tadi, itu di sini di perhotelan, di terapi spa, tapi hati-hati, banyak banget juga yang dia itu spanya yang enggak mohon maaf, yang enggak bener juga, yang plus gitu. Jadi harus benar-benar pilih yang agensi-agensi yang terpercaya. Kalau kesini mau mandiri gimana? Susah. Kalau mau kerja kesini mandiri susah. Itu nanti jatuhnya kayak nggak resmi gitu. Jadi mending pakai agensi, cuman ya itu sektornya nggak luas. Perihal gaji gimana kak? Gaji di sini UMR-nya itu 22.000 lira atau sekitar 9.500.000-an ya. Itu UMR-nya. Cuman ya itu lumayan. Cuman guys, biaya hidup di sini tuh mahal banget, apalagi setelah inflasi. Inflasi di Turki kan nggak kira-kira ya, sampai inflasinya sampai 81%. Coba 81% itu inflasi terbesar sepanjang sejarah. 81% sejarah Turki. Jadi di sini semuanya mahal, biaya hidup mahal, cuman gajinya kecil. Rumah aja di sini itu sebulan 3 juta sampai 4,5 juta ya. Itu untuk yang satu room doang. Tapi untuk kita kayak sewa flat itu atau apartemen itu satu rumahnya itu sudah sampai sekarang itu sekitar 7,5 jutaan. 7,5 juta
itu 2 kamar kayaknya, kecil ya, jadi memang harus bareng-bareng di sini. Kalau nggak bareng-bareng tuh gimana, gajinya 9 jutaan untuk makan aja belum, udah habis di apartemennya. Memang rumah di sini paling mahal sih. Kalau makan di sini standar ya. Kalau masak sendiri ya oke. Karena di sini kita pakai gas gitu, pakai air panas dan lain-lain biasanya, atau gas alami gitu. Biasanya kita bayar fatura, dan akan mahal kalau musimnya di musim dingin karena pemakaiannya mahal banget ya. Jadi bisa aja gaji kita segitu tuh udah habis buat keperluan rumah doang, nggak ada entertainnya, nggak ada saving money-nya, nggak ada untuk makan di luar, jajan di luar tuh nggak ada. Maka pengeluarannya itu di sini gila-gilaan, cuman pemasukannya memang kecil, makanya cuman di sini nggak ada demo. Kalau di Indonesia itu kan demo biasanya, kenaikan UMR kecil demo. Makanya kabur dulu aja udah. Kalian kerja di sana 5 tahun kayak kalian kerja di luar negeri setahun. Kalian kerja di sana 10 tahun kayak di luar negeri itu ya paling kayak 2 tahun. Memang kayak gitu. Cuman kalau kalian pengen stay di Turki untuk kerja atau untuk dapat dolar, enggak sih, kurang rekomendasi. Soalnya kecil ya kursnya. Kita itu 1 liranya itu cuma sekitar 450 perak. Itu pun nggak nyampe 450 perak, 447 sekian gitu. Nah, nggak bisa saving guys, nggak bisa saving di sini tuh, harus ngirit banget baru bisa saving. Tapi kalau mau gaji yang lebih tinggi ya mungkin bisa aja destinasinya negara lain. Kalau di Turki memang indah banget untuk mata, untuk relax, untuk hidup. Tapi untuk kerja, untuk ngumpulin uang dolar yang banyak itu kurang rekomendasi ya. Kalau di sini untuk konten kreator itu banyak banget spot-spot menariknya. Banyak, setiap sudutnya itu sejarah, setiap sudutnya itu cantik. Jadi bagi kalian yang mau kabur dulu aja, siapin budget kalian ke Turki, kabur dulu aja dari Indonesia, upgrade dulu aja environment kalian, skill kalian, jangan stuck di Indonesia aja. Aku nggak tahu ada statement dari menteri kita yang nasionalisme kita kurang kalau keluar negeri, ya nggak juga. Ya ini tuh kayak apa namanya, kabur dulu aja itu kan kayak semacam protes kita sebagai generasi bangsa ya, mau itu milenial mau itu Gen Z. Karena apa, pekerjaannya susah didapetin di Indonesia. Kalaupun ada gajinya kecil, praktik orang dalam banyak. Jadi gimana mau ini, pendidikan juga apa-apa dikorup di sana. Jadi menurut aku kabur dulu aja itu masih masuk akal di aku, bisa diterima di aku. Kalau masih muda, masih usia 30-an, nggak apa-apa guys, kabur dulu aja, nggak ada namanya terlambat gitu. Pula Indonesia ini gimana ya, bingung menggambarkannya itu. Hidup di slow living katanya di pedesaan. Aku takutnya itu cuman alasan bagi kita yang males mencoba. Katanya hiruk pikuk di perkotaan udah mulai jengah jenuh. Ya sebenarnya kalau sistemnya bagus mah oke-oke aja. Aku mau hidup di kota, mau hidup di desa. Masalahnya itu adalah sistemnya. Sistemnya itu loh. Kerjanya kadang ada yang Sabtu itu masih masuk. Gajinya misalnya UMR-nya 4 juta, dibayarin di bawah UMR. Belum lagi rules-rules yang lain, yang masalah PHK nggak ada pesangon. Itu juga kan apa, kitanya itu sebagai generasi kan mempertanyakan kesejahteraannya Indonesia itu nggak ada untuk kita itu. Kayak kita milih pemimpin tapi kita disuruh hidup sendiri gitu, kayak berjuang sendiri gitu, menyusuri dalamnya lautan gunung setinggi langit itu, kayak kita disuruh jalan sendiri gitu. Nggak ada kebijakan-kebijakan baik yang kayaknya menyentuh kita gitu, nggak ada. Kebijakannya tuh malah kayaknya kayak merepotkan kita gitu, peraturan ini itu gitu, tapi nggak ada sama sekali yang membantu. Bukan mau menyudutkan pemerintah, tapi kabur dulu aja kalau dimaknai sebagai
nasionalisme yang kurang itu juga nggak etis, karena kita tahu bahwa mungkin peluang-peluang di luar sini, di luar sana itu lebih baik dari yang ada di Indonesia yang apa itu lulusan setiap tahun ribuan jutaan tapi peluang kerjanya kecil. Misalnya bayangin aja sekarang lulusan yang kalau lulus universitas atau sekolah SMK yang udah langsung keterima di perusahaan itu mana sih? Kan nggak ada kita kayak terintegrasi dengan perusahaan. Misalnya kan ada kampus-kampus yang dia terintegrasi sama career center perusahaan mana gitu kan. Di kita nggak ada sistem kayak gitu guys, jadi lulus ya nyari sendiri mati-matian. Kabur dulu aja menurutku harus dimulai sekarang sih, 2025. Oke, kabur dulu aja di 2025, jangan ditunda-tunda. Apalagi kita yang masih levelnya staff, itu mau jadi apa, mau jadi level supervisor, mau jadi level manager harus nunggu 10 tahun guys. Don't waste your time guys, 10 tahun itu waktu yang berharga, gunakan sebaik-baiknya. Kabur dulu aja, jangan mati sebagai orang Indonesia. Bye bye.